buat teman-teman mungkin selama ini selalu mendengarkan atau mengikuti atau melihat atau membaca antara fakta dan mitos mengenai GERD anxiety ya. Nah, di sini saya akan membahas ya mana itu yang mitos ataupun fakta seputar GERD anxiety ya teman-teman. Ini yang pertama ya, GERD disebabkan oleh makanan pedas dan asam. Nah, ini mitos atau fakta? Nah, ini nih mitos teman-teman ya. Kenapa demikian? Itu walaupun makanan pedas dan asam itu memang bisa memicu gejala GERD muncul gitu kan, tapi makanan pedas dan asam tersebut itu bukanlah penyebab dari GERD. Nah, karena penyebab dari GERD itu lebih kompleks dibanding makanan tersebut. Nah, lebih kompleks diantaranya seperti ya kan obesitas ya, obesitas itu memicu GERD salah satunya. Kemudian sudah jelas stres teman-teman, stres ya, dan juga bisa juga karena merokok ya, terlalu banyak konsumsi kafein, makanan berkafein, terlalu banyak konsumsi makanan berlemak, dan juga kehamilan bisa memicu GERD teman-teman ya. Oke, nah lalu fakta atau mitos lainnya ya, GERD dan anxiety itu tidak berhubungan. Nah, itu mitos karena kenyataannya GERD dan anxiety itu sangat berhubungan sekali ya. Kenapa demikian? Karena saraf otonom yang mengatur stres itu sangat berkaitan erat dengan sistem pencernaan kita. Nah, makanya menurut para ahli, sistem pencernaan kita itu disebut sebagai otak kedua. Ya, karena saling berhubungan itu otomatis gitu kan. Ketika adanya kecemasan gitu kan, atau anxiety disorder gitu kan, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung. Nah, produksi asam lambung ini kemudian yang akhirnya menyebabkan terjadinya timbulnya gejala GERD. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi sangat berhubungan sekali teman-teman ya. Kemudian untuk yang lainnya teman-teman ya, mitos atau fakta yang lainnya. Oke, kecemasan itu nggak bisa menyebabkan gejala fisik. Misalnya seperti nyeri dada atau heartburn ya. Nyeri dada atau heartburn itu rasa terbakar di dada, atau misalnya debar-debar, gitu, jantung debar-debar ataupun yang lainnya. Ini mitos. Karena kenyataannya kecemasan itu menimbulkan gejala fisik. Ya, sama ya, gejala-gejala fisik yang dialami oleh penderita GERD itu dialami juga oleh penderita anxiety disorder atau kecemasan ya. Oke, makanya tadi yang di awal kan disebutkan juga betapa berhubungan erat antara GERD dan anxiety disorder teman-teman ya. Kemudian fakta atau mitos lainnya gitu ya. Nah, GERD hanya dialami oleh orang yang lebih tua. Nah, ini mitos. Nah, karena faktanya GERD bisa dialami oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja ataupun orang tua. Karena semua itu GERD dan anxiety ini bisa dipicu tidak hanya yang dimiliki oleh kalangan orang tua stres saja, tidak, tapi juga bisa karena obesitas gitu kan, karena pola hidup yang tidak baik seperti itu. Dan anak remaja pun, apalagi anak remaja zaman sekarang ya, banyak yang sudah mengalami stres dengan berbagai macam ya, di sekolahnya gitu kan, di lingkungan teman-temannya seperti itu. Dan itu bisa memicu GERD dan anxiety teman-teman ya. Oke, kemudian hal lainnya, mitos dan fakta antara GERD dan anxiety. Oke, itu adalah semua penderita GERD itu mengalami kecemasan. Ini fakta atau mitos teman-teman, karena tidak semua penderita GERD itu mengalami anxiety disorder. Tidak ya, jadi dia hanya mengalami GERD-nya saja gitu. Ada yang seperti itu, dia tidak mengalami anxiety disorder-nya. Jadi tergantung, setiap orang itu berbeda. Itu keluhannya pun pada setiap orang itu tidak sama. Seperti itu. Jadi yang GERD itu bisa mengalami anxiety disorder, tapi juga bisa tidak mengalami anxiety disorder. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak heran teman-teman kalau misalnya ada teman-teman lainnya itu yang kayaknya dia mengalami keluhan-keluhannya tuh sama gitu loh kan, seperti saya nih misalnya teman-teman saya mengalami anxiety disorder gitu kan, tapi keluhannya tuh sama seperti temannya yang lain gitu. Dia juga
keluhannya sama seperti itu gitu kan, tapi kok dia sepertinya tidak ada ketakutan berlebih yang lain gitu kan, dia hanya keluhannya saja yang sama gitu kan. Ternyata temannya tersebut itu hanya mengalami gangguan GERD saja, tapi anxiety disordernya tidak, dia tidak mengalami panic attack. Karena kalau panic attack udah jelas kemungkinannya itu dia anxiety disorder, teman-teman ya, pasti mengalami anxiety disorder seperti itu. Gitu, oke. Mitos dan fakta lainnya, kecemasan dan GERD itu tidak diobati bersamaan. Nah, justru kecemasan atau anxiety disorder, kecemasan berlebih dan GERD itu sebaiknya diobati secara bersamaan, teman-teman ya. Jadi dikelola juga stresnya, gitu kan, manajemen stresnya, melakukan perubahan gaya hidup, kemudian diobati juga GERD-nya. Itu lebih baik seperti itu tentu saja, teman-teman ya, karena itu saling berkaitan, maka diobatinya pun bersamaan. Itu lebih baik dibanding diobati sendiri-sendiri gitu. Jadi berbarengan gitu kan, dilakukan terapinya untuk mengatasi anxiety disordernya, juga dilakukan solusinya untuk mengobati GERD-nya ya. Oke. Kemudian mitos dan fakta lainnya nih kan, menghindari semua makanan pemicu itu dapat menyembuhkan GERD. Nah, ini mitos, teman-teman. Nah, pada kenyataannya GERD itu tidak hanya diatasi dengan menghindari makanan pemicu, tidak, karena sudah jelas pemicu dari GERD itu tadi di awal sudah disebutkan bisa berbagai macam faktor, bisa dari obesitas. Tentu saja berartinya nih, kalau memang dia dipicunya oleh obesitas, maka dia harus menurunkan berat badan. Seperti itu. Kalau dia dipicunya oleh merokok, maka ya berhenti merokoknya, seperti itu ya. Nah, kalau memang dia karena stres, dikelola stresnya, seperti itu. Jadi itu adalah mitos ya. Kalau misalnya menghindari semua makanan pemicu tidak sepenuhnya menyembuhkan GERD, walaupun memang itu bisa mengurangi gejala GERD, teman-teman ya, menghindarinya gitu, tapi tidak menyembuhkan. Karena untuk menyembuhkan tetap diperlukan usaha menyeluruh gitu ya, perubahan pola hidup, pola makan ya, dan juga pola pikir teman-teman itu harus dimanage, harus dikelola stresnya seperti itu gitu, dan hal-hal yang lainnya. Oke, nah jadi teman-teman sudah jelas di sini ya, untuk GERD dan anxiety itu saling berhubungan ya, tidak bisa terpisahkan gitu kan. Tapi tidak semua yang mengalami GERD itu dia juga mengalami anxiety disorder, tidak, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang juga mengalami GERD, juga mengalami anxiety disorder, nah ini sebaiknya dilakukan solusi dan tipsnya secara bersamaan, dilakukan usaha-usahanya secara bersamaan untuk mengelola stresnya, untuk melakukan perubahan gaya hidup gitu kan. Jadi anxiety disordernya teratasi, GERD-nya pun teratasi secara bersamaan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian sudah jelas juga teman-teman ya, bahwasannya GERD itu karena lemahnya otot esophageal bagian bawah ya, lower esophageal sphincter, karena adanya lemahnya di otot sphincter yang ada di esophagus ya. Di sini di kerongkongannya kita. Nah, itulah akhirnya yang menyebabkan terjadinya GERD ya, asam lambung yang naik. Nah, jadi faktor yang paling sangat berperan dan sangat mempengaruhi untuk kesembuhan GERD itu yaitu gimana caranya teman-teman itu bisa menguatkan kembali otot lesnya yang lemah seperti itu ya. Nah, salah satunya tentu saja ini ototnya ini bisa melemah karena apa? Tadi disebutkan karena stres ya, itu bisa menyebabkan melemahnya otot les, karena obesitas, karena merokok. Nah, faktor-faktornya itu yang harus teman-teman atasi. Seperti itu, stresnya dikelola. Hal lainnya itu yang bisa menguatkan otot les itu dengan berolahraga. Gitu teman-teman ya. Nah, olahraga yang sangat berperan sekali untuk membantu mengencangkan otot les itu dengan salah satunya itu berenang. Nah, kemudian juga dengan nafas perut. Nah, oke ya, seperti itu. Nah,
tinggal dilakukan saja oleh teman-teman, mudah sekali kan. Nah, itu dilakukan rutin ya, nafas perut. Kalau tidak bisa berenang ya lakukan saja nafas perut secara rutin setiap harinya ya. Di samping tentu saja melakukan perubahan gaya hidup. Apa itu perubahan gaya hidupnya? Di antaranya gitu kan, waktu tidurnya itu dicukupi, ya, diusahakan cukup untuk tidurnya seperti itu. Kemudian makan secara teratur. Nah, ini sangat pengaruh sekali teman-teman, karena ketika makannya tidak teratur itu bisa menyebabkan produksi asam lambungnya berlebih seperti itu ya. Makan secara teratur, kemudian lagi setelah makan tidak langsung rebahan. Jadi setelah makan menunggu 2-3 jam baiknya gitu kan, untuk teman-teman kemudian melakukan rebahan. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman ya, tolong ya diingat-ingat ya, itu yang harus teman-teman hindari seperti itu ya. Kemudian menghindari sementara makanan-makanan yang bisa memicu seperti tadi ya, yang berkafein atau yang berlemak itu yang terlalu, jadi dihindari sementara atau tidak berlebihan ya, seperti itu. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang selama ini salah mengartikan antara mitos dan fakta seperti itu. Oke ya. Oke, jadi GERD itu dan anxiety itu sangat bisa disembuhkan. Optimis ya, semangat seperti saya dan teman-teman lain yang sudah sembuh. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.